Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 2 yang bagian C, yaitu mekanisme pembentukan karakter. Nah, yang dibahas yaitu yang pertama, unsur dalam pembentukan karakter, kedua, proses pembentukan karakter, dan yang ketiga yaitu tahap-tahap pendidikan karakter. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur dalam pembentukan karakter. Munir memilih definisi karakter sebagai sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Lebih lanjut, Munir menerjemahkan karakter berasal dari bahasa Yunani charasein yang diartikan mengukir. Dari arti bahasa ini, ia menunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan karakter. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Nah, selanjutnya pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Dalam berbagai literatur, ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seorang, dan gen hanya menjadi salah satu faktor penentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proses pembentukan karakter secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah pondasi awal terbentuknya karakter sudah terbentuk. Nah, contohnya yaitu ketika masih kecil, kebanyakan dari anak-anak memiliki konsep diri yang bagus. Mereka ceria, semangat, dan berani. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Mereka selalu merasa bahwa dirinya mampu melakukan banyak hal. Oleh karena itu, mereka mendapatkan banyak hal. Kita bisa melihat saat mereka belajar jatuh, mereka akan bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai akhirnya mereka bisa berjalan seperti kita. Nah, dalam literatur Islam ditemukan bahwa faktor gen keturunan diakui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan karakter. Misalnya, pengakuan Islam tentang alasan memilih calon istri atas dasar faktor keturunan. Rasul pernah bersabda yang intinya menyebutkan bahwa penyebabnya orang menikah wanita karena faktor rupa, karena keturunan dan agama. Meskipun Islam mengajarkan bahwa faktor terbaik dalam memilih calon istri adalah agamanya. Nah, membangun karakter menggambarkan merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kewajiban yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. Kedua, menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. 3. Membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Nah, selanjutnya tahap-tahap pendidikan karakter. Yang pertama yaitu ada tahapan pada dominan kesadaran aturan. Usia 0-2 tahun, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Usia 2-8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Usia 8-12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Nah, tahapan pada dominan pelaksanaan aturannya. Yang pertama yaitu ada usia 0-2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. 2-6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri.
Usia 6-10 tahun, aturan dilakukan sesuai kesepakatan. Usia 10-12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Selanjutnya, bertolak dari teorinya tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di sekolah seyogianya menitikberatkan pada perkembangan kemampuan meliputi keputusan dan memecahkan masalah problem solving yang membina perkembangan moral dengan cara menuntut peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan dan keputusan. Dengan kata lain, pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan psikologi perkembangannya. Sedangkan penelitian Kohlbrink menerapkan rumus 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral, yakni tingkat 1 pro-konversional. Ada 2 tahap. Tahap 1 orientasi hukum dan kepatuhan, tahap 2 orientasi instrumental nisbi. Nah, selanjutnya tingkat 2 konvensional. Di tahap 3 orientasi kesepakatan timbal balik, tingkat 3 postkonvensional, tahap 5 orientasi kontrak sosial legalistik, dan tahap 6 orientasi prinsip etika universal. Sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal, dari mana dan aturan dijabarkan. Nah, selanjutnya, dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan karakter dimulai mungkin sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Berikanlah kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak kalimat la ilaha illallah, dan bacakan kepadanya menjelang laut kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, suruhlah anak-anakmu menjalankan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau sholat, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Anas berkata kepada Rasulullah bersabda, anak itu pada hari ke-7 dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, sehingga diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran jika ia telah berumur 6 tahun. Ia dididik beradab susila jika ia telah berusia 9 tahun, dipisahkan tempat tidurnya, dan jika telah berusia 13 tahun. Nah, selanjutnya dari hadis di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diklarifikasikan dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dimulai sejak usia 0-2 tahun. 2. Adab 5-6 tahun. Tanggung jawab dari 7-8 tahun. Sharing atau peduli dari usia 9-10 tahun. Kemandirian 11-12 tahun. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.